Brigjen Mustafa Syarif Suparjo jadi buronan kelas kakap. Kodam 5 Jaya memasukkan namanya ke dalam daftar hitam pencarian. Suparjo diburu karena dianggap bertanggung jawab dalam operasi makar Gerakan 30 September atau G30S. Padahal, Suparjo sebelumnya bertugas di Kalimantan Barat sebagai Panglima Komando Tempur Ganyang, Malaysia. Suparjo dalam kesaksiannya di Mahkamah Militer Luar Biasa Perkara MS Suparjo mencatat bahwa banyak sekali berita-berita surat kabar ibu kota yang memberitakan dirinya, termasuk pula foto-foto maupun reklaim yang bertuliskan tangkap hidup atau mati Suparjo. Ex-Brigadir Jenderal TNI adalah gembong Gestapo, PKI, dan sebagainya. Dewan Revolusi yang berada di balik G30S menempatkan Suparjo sebagai orang kedua setelah Letkol Untung Syamsuri. Untung sendiri telah dieksekusi mati pada akhir Maret 1966 di daerah Cimahi, Jawa Barat. Sementara itu pemimpin PKI DN Aidit sudah lebih dulu dieksekusi di Boyolali, Jawa Tengah. Diperkirakan itu terjadi pada bulan November tahun 1965. Suparjo mulai menghilang setelah kemunculan terakhirnya di kawasan Halim Perdana Kusuma pada awal Oktober 1966. Mula-mula dia bersembunyi di sebuah rumah di belakang gedung hiburan Miss Cicih Pasar Senen selama 1 malam. Di daerah itu Suparjo berkenalan dengan beberapa orang anggota Partai Komunis Indonesia. Salah seorang dari mereka bernama Saleh mengajak Suparjo menetap di Cilincing, Jakarta Utara. Selama 4 bulan bermukim di Cilincing, Suparjo tinggal berpindah mulai dari rumah Mayor Laut Suwardi, kemudian Kapten Laut Nandang, hingga sekali waktu di rumah Kopral Udara Sutarjo di Komplek Auri Halim Perdana Kusuma. Atas bantuan Suwardi, Suparjo berhasil memiliki KTP baru Kelurahan Semper dengan nama Syarif. Untuk menangkap Suparjo, Kodim 0501 Jakarta Pusat membentuk satuan tugas dengan Sandi Operasi Kalong pada 16 Agustus 1966. Mendengar namanya dapat ditebak operasi ini bergerak pada malam hari. Operasi Kalong dipimpin oleh Kapten Infanteri Suroso beranggotakan 8 intel dari kodim-kodim di wilayah Kodam 5 Jaya. Pada 24 Desember 1966, tim Operasi Kalong melancarkan operasi penyergapan. Namun Suparjo keburu mencium gelagat tidak aman sehingga dia berhasil meloloskan diri. Meskipun demikian, anggota Satgas Operasi Kalong berhasil mengetahui tempat persembunyian Suparjo. Keesokan harinya, upaya penyergapan kedua dilancarkan. Satgas Operasi Kalong bekerja sama dengan beberapa anggota Angkatan Laut yang tinggal di daerah sekitar persembunyian Suparjo. Operasi kedua ini dilakukan dengan sangat hati-hati sekaligus dipersiapkan sebagai hadiah Natal. Lagi-lagi Suparjo gagal diringkus. Rupanya Suparjo memiliki feeling yang tajam dan gerakan yang licin bagaikan belut. Ia kembali berhasil meloloskan diri dari upaya penyergapan. Setelah berhasil mengelabui pemburunya, Suparjo bergegas meninggalkan daerah Cilincing. Suparjo menuju kawasan Halim Perdana Kusuma dengan menyamar sebagai pedagang radio keliling. Penyamarannya cukup apik. Jenderal Bintang 1 ini berpakaian layaknya pedagang keliling berkopiah hitam dan berkacamata. Suparjo yang berperawakan gagah dan berkumis sedang itu menggunakan nama samaran, Ibrahim. Setiba di Halim, Suparjo menumpang di rumah seorang kenalannya bernama Kopral Udara Sutarjo yang tinggal di Komplek Auri Raja Wali. Sutarjo menyediakan kamar khusus yang berfungsi sebagai kamar kerja maupun kamar tidur bagi Suparjo. Namun, bila sewaktu-waktu situasi tidak aman, Suparjo tidur di atas loteng yang diatur sedemikian rupa. Satgas Operasi Kalong terus membuntuti Suparjo. Kapten Suroso memimpin langsung operasi penangkapan sekaligus menjalin kerjasama dengan Komandan Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma yaitu Kolonel Udara Rusman. Untuk itu Auri memperbantukan 4 intel dan 8 anggota polisi militer Angkatan Udara. Sejak itu Satgas Operasi Kalong beranggotakan 20 orang. Memasuki Idul Fitri 12 Januari 1967, Satgas Operasi Kalong bergerak dari markasnya di Bilangan Tanah Abang menuju Halim pukul 3 pagi. Pukul 5 pagi tim menggerebek kediaman Kopral Sutarjo.
Kapten Suroso memerintahkan anak buahnya memeriksa setiap penjuru rumah. Setelah semua kamar digeledah, buronan yang dicari tidak ketemu, Kapten Suroso kemudian memerintahkan Sersan Sukirman dan Peltu Rosadi naik ke atap untuk memeriksa loteng. Dalam keadaan remang temaram, Peltu Rosadi melaporkan adanya benda putih tergeletak di sudut loteng. Sementara itu, Kapten Suroso mendengar bunyi gesekan kaki di atap yang mencurigakan. Untuk memastikan, Peltu Rosadi diperintahkan sekali lagi naik ke atap dan menyergap. Setiba di loteng, terjadilah percakapan antara Peltu Rosadi dan Brigjen Suparjo. "Kalau manusia harap menyerah, tetapi kalau bukan akan saya tembak," seru Peltu Rosadi. Mendengar ancaman itu, Suparjo memperlihatkan diri dan membalasnya dengan jawaban, "Ya, saya menyerah." Sebagaimana terkisah dalam Senakata, Suparjo berhasil ditangkap hidup-hidup dalam suatu penggerebekan setengah jam yang mencekam. Setelah dirungkus, Suparjo diangkut panser ke markas Kodim 0501. Kedua belah tangannya diborgol ketika memasuki anak tangga depan kantor Kodim. Sebagaimana dicatat juru warta TVRI Hendro Subroto dalam Dewan Revolusi PKI, keringat mengucur dari wajah Suparjo sambil tangannya bergetar. Suparjo kemudian dihadapkan kepada Komandan Kodim 0501, Letkol Sujiman yang dulu pernah jadi anak buahnya. Penangkapan Suparjo seperti disebutkan Ki Ontoseno melahirkan guyonan. Baru dalam sejarah ada jenderal diterkam kalung di atas loteng rumah. Sementara itu, berbagai media ibu kota ramai-ramai memberitakannya sebagai hadiah lebaran bagi umat Islam Indonesia.